Hai, gue Feby. Ibarat tisu di tengah keributan, gue selalu datang pas orang udah saling pandang tapi males ngomong duluan. Gue bisa dengerin siapa aja, gak gampang ngejudge. Biasanya gue yang jadi penengah pas suasana mulai berantakan. Bukan karena gue cuma suka damai, tapi karena gue beneran peduli sama vibe satu kelompok. Sedang ngapain? Ya Adi, lagi baca buku aja nih, kenapa? Ini mau nungguin Haris dulu sih sebenarnya. Mungkin paling dia di kantin. Oke, Ya udah gua kantin dulu ya. hati-hati ya. I should've known what she said to me on the phone. You do not know me very well, but I would never hurt a fly. Said she aimed for my chest with love in her eye. Said she aimed for my chest with love. Gue Yahdi. Gue mungkin bukan yang paling vokal di kelompok ini, tapi kalau suasana mulai aneh, biasanya gue ada di situ. Kadang cuma tebak bahu, kadang juga cuma lempar candaan. Gue sih percaya kelompok itu bisa jalan bukan karena semua sepakat, tapi karena semua mau saling bantu satu sama lain. Nama gue Haris. Gue lebih nyaman kerja dengan struktur yang jelas-jelas aja. Gue bukan tipe yang banyak ngomong, tapi kalau kerjaan ya harus maksimal. Masalahnya pas kerja kelompok, gue ketemu nih sama Saka. Anak ini tuh bener-bener dah semangatnya nggak ada rem. Awalnya gue kesel, tapi makin kesini gue sadar mungkin caranya beda, tapi tujuannya sama. Hai, gue Saka. Ide gue kadang sekalian, tapi itu yang bikin semua hal terasa lebih hidup. Buat gue, kerja kelompok tuh bukan cuma soal tugas kelar gitu aja, tapi gimana caranya bikin sesuatu yang berkesan. Ya sih, kadang gue terlalu jujur, bahkan nyaris nyolot. Tapi aslinya gue cuma pengen dimengerti kok. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas sebuah materi tahapan pengembangan hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Relasi itu berkembang. Ada tahap awal, konflik, bahkan bisa rusak juga, bisa dikuatkan. Baik, Bapak akan membagikan materi untuk materi kelompok pertama, yaitu hambatan komunikasi interpersonal. Dan untuk materi kelompok yang kedua adalah tahapan pengembangan hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Oke, untuk teman-teman apakah sudah mengerti untuk tugas yang akan datang ini? Gimana kalau kita bikin video pendek aja? Jadi presentasinya juga lebih menarik gak sih? Boleh. Kenapa nggak pakai infografis aja? Kan visualnya lebih bagus, sama langsung ke poinnya kok. Kalau semuanya terlalu rapi sama datar, itu ngebosenin. Kita tuh butuh sesuatu yang lebih kreatif, tau gak? Tapi kan ini tugas akademik, bukan konten TikTok. Ya terserah Deris. Udah, terserah, gue juga mau cabut kok. Gimana dong, Di? Tahu. Terus kenapa sih? Apa sih? Cara kerja gue sama Saka tuh beda. Sekarang tuh si Saka kalau ngeliat gue tuh selalu salah aja di mata dia, makanya kayak kita jadi berantem gitu. Haris, kadang beda bukan berarti salah juga. Kadang kita cuma perlu empati sama logika aja. Coba nanti gue ajak ngomong Saka juga ya. Betul? Thanks, Abang.
Kenapa sih, Sa? Apa? Kalian berdua tuh sama-sama keras kepala dengan cara kalian masing-masing. Jadinya kita nggak bisa kerja kelompok kalau kayak gini terus. Ya sebenarnya apa sih, cuma gue kesel aja sama dia. Kenapa sih dia tuh kayak nggak pernah menghargai diri gue, tau gak sih? Mungkin dia nggak tahu kali ya caranya nunjukin itu gimana kayak gitu. Nanti deh, gue coba pikirin. Itu terlalu gengsi, Sa, buat minta maaf ke Haris. Nggak mau coba minta maaf dulu. Kan kalau kayak gini kelompok kita jadi nggak jalan. Sekali ya gue coba ngomong sama Haris berdua. Ini siapa sarannya? Oke. Oh iya, sorry ya Riz buat yang kemarin, gara-gara kita jadinya tugas kelompok kita jadinya nggak jalan. Gue cuma pengen tugas ini sebenarnya buat pesan aja sih buat kelompok kita. Gue juga minta maaf ya, Sak. Gue orangnya terlalu monoton. Terus gue juga kurang bisa kerja sama orang kayak lu sebenarnya. Ya sih emang, kita beda banget kalau soal pelajaran. Gue monoton emang orangnya, lo rapi, gue kreatif. Ya udahlah, udah lupain aja. Mending kita ngerjain tugas lagi. Kita kerjain tugas lagi yuk. Sorry juga ya buat Yadi sama Feby, gara-gara gue berantem sama Haris jadinya kerja kelompok kita nggak berjalan lancar. Sorry banget ya. Iya, gue juga minta maaf ya buat Yadi sama Feby. Ya, gara-gara gue sama Saka jadinya ya kayak gini, jadi berantakan semua tugas kita. Maaf ya. Kita lanjut lagi yuk. Kayaknya nggak apa-apa, Lisa. Tuh nggak ada yang lempar meja ya waktu itu. Ya enggak lah, masa lempar meja. Nggak mungkin. Yoi, sekarang kita udah adem nih. Kuy, kita lanjut ngerjain lagi. Yuk, kita lanjut lagi. Jadi gini. Jadi kesimpulan video ini yaitu pengembangan hubungan antar individu melalui komunikasi antar pribadi merupakan proses dinamis yang melibatkan pertumbuhan emosional, keterbukaan, dan penyelesaian masalah secara sehat. Melalui teori tahap hubungan interpersonal berkembang dari tahap awal hingga kedekatan emosional dan komitmen, dan bahkan bisa mengalami kemunduran jika tidak dikelola dengan baik. Proses ini keterbukaan diri menjadi kunci utama dalam memperkuat kepercayaan diri dan menciptakan kedekatan. Semakin tinggi tingkat keterbukaan yang dilakukan secara tepat dan proporsional, semakin kuat pula hubungan yang terbentuk. Nah, dengan demikian, komunikasi yang pribadi yang efektif itu melalui pemahaman tahapan hubungan, praktik self-disclosure yang sehat, dan kemampuan menyelesaikan konflik menjadi fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan hubungan antar individu yang harmonis dan bermakna. Namun, hubungan tidak terlepas dari sebuah konflik. Oleh karena itu, kemampuan dalam solusi konflik antar pribadi itu sangat penting. Komunikasi yang terbuka, empatik, dan asertif memungkinkan konflik diselesaikan dengan cara yang konstruktif, sehingga tidak merusak hubungan, melainkan justru memperkuatnya.